Ya, selamat datang kembali di podcast sebelum tayang. Bumper. Enggak usah manual. Milioner ini. Pertanyaan selanjutnya. Oke. Selamat datang kembali di podcast sebelum tayang, dan di episode sekian ini gue udah lupa. Anjing kayak banyak banget gitu. Padahal enggak juga. Dan di episode kali ini seperti biasa saya tidak sendiri, sudah ada bintang tamu, seorang komika dan aktor papan atas. Iya nggak sih? Iya kan, hitungannya papan atas lah. Bersama saya sudah hadir Arditya Takwa Erwanda. Respect, terima kasih Erwin Wu sudah mengundang Mantap, saya. terima kasih Ardit sudah mau main di podcast sebelum tayang, menyempatkan waktunya yang... For your information tuh, saya tuh sebelum ini kalau nggak percaya tanya aja manajer saya diundang sama podcast Om Deddy Om Deddy dari Kobusier. Serius Close the ini. door. Iya, close the door. Cuman belum ada belum saya okekan karena menunggu podcast sebelum tayang. Anjir, respect. Enggak sih lu ngejilat gue. Tapi buat apa lu ngejilat gue, Dit? Nggak tahu. Dan seperti biasa sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol, kita akan buka dengan tebak-tebakan. Aduh, gue pikir di ujung loh. Enggak, di awal opening. Okay. Gue udah ada tebak-tebakan, kalau lu ada boleh. Gue dulu ya. Iya. Film yang mengkampanyekan penggunaan pulpen. Nggak tahu. Stop pensil. Bagus. Stop pensil. Harus pulpen, nggak boleh pensil. Lu ada nggak? Film tentang karyawan Pertamina. Emang ada? Ada. Apa? Staf bensin. Bentar, gue nggak nangkep nih. Staf bensin. Nggak jauh bangsat. Pilihannya itu atau toko yang jualan dingin-dingin. Apa? Cek toko es. Udah. Belahnya mana? Nggak ada lagi? Tebak-tebakan? Udah. Lagi. Ada. Lagi. Apa? Gue cari dulu ya. Oh, gue ada lagi nih. Ayo coba. Film cerita tentang alat tulis yang nakal. Pasti Staf pensil lagi nih. Strap pensil. Apa? Strap pensil. Harusnya nggak gue okein tadi. Dah. Udah, kita lanjut. Yeah. Bersama saya sudah hadir Ardit Erwanda. Yang apa ya, dia ini disebutnya komedian iya, stand up komedian iya, aktor iya, penulis iya, komedi konsultan iya, sutradara coming soon. Yeah. Lu matiin rezeki orang. Ya kan belajar. Tapi banyak banget kebisaan lu, maksudnya lu segala hal kayaknya lu ambil gitu. Kalau menurut Iya. Kalau yang di Spotify nggak ngeliat, lu lakuin anjing. sebenarnya itu bukan banyak kebisaan kok, karena menurut gua kan yang kita selami ini seninya juga memang bersinggungan dengan banyak hal gitu. Jadinya memang seakan-akan bisa banyak, padahal intinya kan satu, menulis gitu. Jadi ya memang alurnya ke arah sana. Awalnya penulis dulu. Komedi konsultan, baru sutradara gitu. Lu kan udah penulis nih. Yang nextnya bisa aja penghapus kan. Ngebangun setup sendiri, pinter. Daripada gua lempar lu nggak nangkep. Tapi gue pengen tahu lebih banyak mengenai sudut pandang lu dari segi komedi konsultan. Tapi nanti film pertama lu, sebenarnya kan basic lu adalah stand up komedian. Yap. Yang kemudian akhirnya kok bisa main film pertama kali Staf pensil, film pertama lu? Ngenes. Oh, bukan Staf pensil. Ngenes dong. Itu diajak main ngenes lewat casting atau emang kenal orang dalam? Orang dalam, langsung aja. Sama kayak Rodman lu, Rijal. Karena dulu waktu ngenes itu pilihannya, kan gue jadi anak SMP. Oh iya. Itu pemerannya antara gua atau Mongol. Nah, paling mungkin kan mau gua ya. Jadi anak SMP jadi.
Enggak kok bisa orangnya milih antara lu atau Mongol. Kan Emang nggak milih- boleh? Mongol kan aktingnya bagus. Ya tapi kan anak SD. Lu sama Yono masih masuk. Ya itu kalau yang ngenes diajak. Oh, ngenes diajak Ya, tanpa ngenes casting. diajak, tanpa casting. Castingnya tuh casting hidup. Jadi maksudnya udah diajak masuk manajemen, castingnya kan di situ gitu. Nah setelah itu udah langsung. Itu ngenes film pertama. Iya. Lanjut ke film kedua adalah Steve Pencil. Ngenes 2. Oh, emang ada ya? Steve Pencil. Bukannya Love Reborn dulu? Enggak lah, Steve Pencil. Steve Pencil. Steve Pencil itu film kedua langsung pemeran utama, itu juga nggak sengaja. Serius pemeran utama? Pemeran utama lah. Gua, Ko Ernest, Tatiana sama Indah Permatasari. Itu film kedua langsung pemeran utama karena G campak. G cacar. Apa sih yang itu Iya, cacar. kan? Iya, Cacar air. Iya, cacar. Jadi G cacar H-1 syuting. Gua lagi di Sidoarjo, gue ingat banget di SMA berapa di Sidoarjo gue lupa. Oh berarti lu nggak inget banget? Maksudnya gue inget banget lagi di Sidoarjo. Tapi gue nggak terlalu inget SMA berapa. Ya oke. Cuma nama kepala sekolahnya Endang. Nggak penting lu inget itu. Ya, nah itu gue baru selesai stand up. Itu baru banget seminggu lah selesai kompetisi. Tiba-tiba Ko Ernest gue baru sampai hotel di WhatsApp, dia mau main film nggak? Boleh kok. Kapan? Besok gitu. Berarti besok paginya langsung balik. Besok lu? pagi dibeli. Padahal tiket gue tuh aslinya siang. Dibeliin langsung pagi. Berangkat langsung ke lokasi syuting, anjay. Udah kayak orang sukses bener gitu. Sampai sana potong rambut, fitting di dipotong sana. dulu? Iya, jadi rambut gue kan agak gondrong. Jadi di sana kan jadi anak sekolah, jadi potong rambut di sebelah set gitu, ada potong rambut asgar gitu. Terus fitting juga bajunya G gitu-gitu. Jadi kayak bener-bener Keren. Berasa artis beneran gitu. Iya, terus Tatiana, Indah Permatasari, Ko Ernest itu udah duduk pakai kursi yang enak gini. Gua karena nggak tahu pakai kursi kayu, yang keras gitu, yang udah bingung gua Enggak, pas posisi lu di Sidoarjo ketika dapet telepon mau main film enggak, kan lu langsung iyain. Lu nggak tahu lu sebagai apa? nggak tahu. Karena maksudnya Ko Ernest kan kalau ngajak gua film ya paling kayak mungkin kayak ngenes gitu, supporting gitu, yang maksudnya dikit scene-nya. Ko Ernest tahu lah kemampuan gua semana dan dia kan ngasih porsi itu gitu. Gue sih percaya iya aja. Tiba-tiba ada kesempatan jadi pemeran utama. Nah justru di situ sebenarnya gue agak menyesal. Menyesalnya itu dalam tanda kutip karena gue belum di performa gue yang sekarang, paham nggak? Jadi itu dulu tuh gue bener-bener orang baru banget, nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba kesempatannya begitu besar gitu. Sedangkan sekarang kurang lebih gue udah lumayan lah belajar gitu. Jadi menurut gue kalau lu belajar sebagai kru itu juga akan menambah pengetahuan lu sebagai aktor. Ya. Karena lu paham dari aspek ini, dari divisi ini gini untuk menunjang kemampuan lu di depan kamera. Nah itu, yang dulu gua tidak miliki. Kesempatannya datangnya dulu gitu. Jadi Ya dengan kata lain lu kurang puas lah dengan acting lu zaman itu. Cuman gua tentu berterima kasih dengan Ko Ernest, dengan MD gitu, dengan Pak Manoj gitu. Kesempatannya. Itu film kedua. Film kedua. Itu berapa lama syutingnya? Kan pemeran utama gitu. Secara jadwal aman emang. Aman terus. Oh karena masih baru-baru. Itu 2016 Nah kurang itu lebih. bahkan jadwal gue tuh yang kan ada beberapa stand up gitu yang harus gue iyain karena gue udah ngambil yang pemeran utama ini. Jadinya gue job-job itu misalnya ada yang selesai jam 8, jam 9 nya gue langsung stand up. Yang mana karena gue baru bisa datang jam 9 gue langsung headliner. Iya. Yang mana gue setelah David Nurbianto, setelah Viko yang ya udah lah gue jadi TR dah karena gue baru bisa datang gitu-gitu. Nah itu tuh selama syuting itu cukup. Anjing padat ya dulu ya. Kalau sekarang kan 2016. Oh lagi nonton FTV jam segitu. Jangan malu-malu nanti disangka-sangka. Biasa di Bali itu syutingnya. Iya. Kalau nggak di Puncak. Kadek Devi, Tias Mirasi. Respect bro. Di Mas Anggara. Andre Andian. Sama Prisia Nasution. Idola bro. Parah. Itu gue tuh zaman kuliah tuh baru mau berangkat kuliah, nonton FTV sedikit, masang sepatu, ngikutin, lupa kuliah. Gue gitu tuh dulu. Seru tau FTV. Iya. Gue suka nonton FTV, nggak tahu kenapa. Tapi lanjut, lo di film kedua dapat pemeran utama, maksudnya kan
dengan kapasitas lu dulu yang film baru satu itu pun cuma supporting, Iya. tiba-tiba dapat jadi peran utama, agak kaget. Wah atau gila itu gue ya maksudnya itu yang gua apa ya, gue pelajari sampai sekarang gitu. Kan gue sekarang kalau misalnya ada beberapa kesempatan ditawarin yang menurut gue cukup menggiurkan tapi gue ngerasa gue nggak mampu, gue Nggak lebih lo baik ambil. nggak gitu. Kayak misalnya gue mungkin teman-teman manajer gue sih yang kesel banget, "Dit, kenapa sih nggak mau ngambil job stand up gitu?" Karena menurut gue mungkin tidak berhasil di job itu, yang mana itu tanggung jawab moral gue. Maksudnya dia udah bayar gue harus yakin untuk perform di depan mereka. Kalau guanya aja nggak yakin, gue nggak mau gitu. Mending kasih yang lain gitu. Ya itu menurut gue. Jadi misalnya, nah kalau sutradara gue mau sekarang itu pun dengan misalnya beberapa misal gue mau krunya yang gue udah kenal gitu. Jadi biar enak. biar enak gitu, karena gue sebagai newbie bla 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 gitu. Ya lahan lu untuk belajar juga sebenarnya. Iya gitu. Terus ada ya kan di apa itu Stepensil ya? Iya. Di tahun berapa ya? 2016. 2016 itu. Nah, itu itu baru kan- banget tuh keluar kompetisi. Ya baru kelar kompetisi ya, maksudnya nama lu saat itu juga nggak gede-gede banget kan. Iya. Terus dapat peran utama lagi di Stepensil, maksudnya kru-kru ada yang heran nggak sih ngeliat lu? Ini siapa sih kok bisa jadi peran utama? Udah gitu dulu kan gue nggak kayak, maksudnya kalau sekarang tuh ya nggak sekurus dulu gitulah. Kalau dulu tuh kan kayak bener-bener bocah Iya, aja iya, gitu. iya. Kayak ngapain sih nih bocah kesini gitu. Ya gue sih ya itu makanya ada plus minusnya lah gue ngambil kerjaan itu. Yang pertama itu jadi pelajaran berharga juga pasti gitu. Cuman ya di satu sisi gue kayak, duh coba bisa aja gue balik lagi untuk syuting itu aja gitu. Dengan kemampuan lo yang sekarang. Dengan kemampuan gue yang sekarang, nggak usah fisik gue yang sekarang deh. Iya, iya. Kemampuan yang sekarang Iya, aja iya. gitu. Nggak, gue bingung kayak kru-kru ada yang heran nggak sih? Ini orang kok bisa dapat Tapi- peran utama tanpa casting lagi kan? Karena datang hari H langsung syuting. Iya. Atau orang mungkin kru ngira, oh nanti yang G diambil kali ya, ini buat ini aja, contoh aja gitu. markingnya G, ini markingnya G. Tapi kok lanjut? Tapi kok dialog. Terus perlakuannya lu dapatkan beda, maksudnya ya kan kita kan komik kadang ada sadar dirinya juga ketika Iya. diajak main film kan kayak oh duduk sini dong di back. Oh enggak lah, kita sama di luar Sama, aja deh, gue juga gitu. Kayak misalnya Tatiana itu kan pemalu. Tapi karena gue lebih pemalu, sampai dia yang kasihan sama gue, paham nggak? Maksudnya kayak, udah ayo sini gitu. Nggak apa-apa, kumpul sini. rame-rame gitu ya. Karena kan gue ngeliat Tatiana, buset ini apa artis udah terkenal, awareness gue respect. Terus ada Indah, wah ini iklan ini Manggis ada ekstraknya. Terus gue bilang, wah ada Tora Sudiro, terus yang nulis Joko Anwar. Waduh pak, serem pak. Pokoknya Canggung ya itu. banget lu. Iya. Gila Tapi lah pokoknya. bisa menyesuaikan diri di lingkungan cepet juga adaptasi lu berarti ya. Terbantu karena ada Arik Riting dan RS Prakasa di situ kan. Oh satu manajemen Iya, udah kenal. udah kenal gitu. Terus mereka juga yang nulis. Hah? Bukannya Joko Anwar kata lu Joko Anwar itu menulis komedi, bengkel komedinya. Arik Riting sama Koernes, inget gua. Oh. Jadi develop komedinya gitu. Lu tinggal bawain aja mainnya Iya. gitu. Itu film kedua. Iya. Film ketiga ada Sweet 20. Sweet 20. Oh, yang itu adaptasi film luar gak sih itu sebenarnya? Iya, film aduh lupa gua. 20 Again gitu lah, Cina apa Thailand ya, lupa gua. Thailand. Thailand, iya. Thailand gua udah nonton deh kayaknya. Iya itu. Itu peran utama juga jatuhnya kan? Lumayan Enggak banyak. lah, supporting aja tuh. Tapi lumayan banyak, Dit. Lumayan banyak karena gue kan jadi anggota band, jadi ya ada mulu. Nah itu tuh, nah nggak tahu ya, gue tuh ini omongan almarhum bokap gue. Jadi tuh kata beliau ada project yang apa tujuannya dua, satu lu dapat duit, satu lu dapat ilmu. Nah itu, nah Street 20 itu gue ambil karena ada Slamet Raharjo di dalamnya. Oh. Jadi gue tuh karena gue di Stepensil gue nonton, gue kayak, duh sayang banget nih gue nggak maksimal di sini. Gue tuh langsung setelah itu gue cari-cari job yang kira-kira gue bisa nanya nggak gitu. Sampai gue inget banget gue nanya mulu kan, ini Om Slamet kalau acting tuh gimana, bla 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 bla. Dan ini sangat penting banget. Apa tuh? Acting itu jangan pretensius. Paham nggak maksudnya? Ada bahasa yang lebih lebih mudah dimengerti Jadi lu nggak? acting itu jangan berpura-pura. Oh. Jadi kalau lu
salah lupa dialog or something atau lu gatel, acting tuh manusiawi gitu. Jadi kadang ada orang yang begitu pengen terlihat sempurna waktu acting, pundaknya kaku. Iya benar. Dialog harus sesuai, yang sesuai skrip gitu, bukan dia banget. Terus nggak ada gatel-gatelnya, nggak manusia, robot lah gitu. Nah itu kadang tuh orang karena pengen terlihat sempurna justru jeleknya di situ. Nah itu biasanya yang masih baru-baru. Iya, makanya kalau lu perhatiin nih, Om Slamet itu kalau sering banget dia kayak garuk tangan atau gini. Kayak manusia pada umumnya aja gitu. Kayak oh masa sih? Yang gitu-gitu tuh, yang gitu-gitu tuh itu yang bikin hidup gitu. Atau bisa jadi karena itu faktor dia adalah Slamet Raharjo. Karena kalau mungkin artis baru dia garuk-garuk, dia ngapain lu? Goblok, garuk-garuk. Mungkin ya. Ya kan bisa jadi kan, gak ada yang tahu. Itu tuh gue Sweet 20 nanya mulu sampai Om Slamet, wah ini kalau kelas udah bayar nih gitu. Sampai ngomong gitu. Gue ketawa-ketawa aja, bodoh. Ini banyak nanya nih orang siapa sih artis baru. Itu cukup banyak scene lu di Sweet 20 kan? Gue sama Kevin Julio sama Tommy Lim. Kevin Julio tuh. Iya. Nah, di masa itu lu udah ngerasa lu setara sama artis-artis gitu? Justru bukan di masa itu, di masa ngenes. Hah? Iya, gue tuh waktu ngenes tuh habis syuting, wah gue dikenal halayak ramai ini gitu. Karena bocah daerah Pak, tiba-tiba. Oh iya bener. Tiba-tiba, maksudnya dulu tuh mentok itu tuh masuk YouTube bikin web series sendiri gitu loh. Iya, tiba-tiba film layar lebar, paham nggak? Kalau kita kan sekarang nih posisinya kita emang ada di lingkaran itu kok. Dulu tuh bener-bener jauh, tiba-tiba bisa masuk tuh, wah. Orang yang dulu gue pegang pakai topi biar orang nggak tahu gue gitu, bocah tolol. Karena merasa takut dikenal lagi. Iya, gitu. Tapi gue bersyukur gue begitunya dulu pertama. Sekarang mah udah biasa aja. Iya, gitu. Santai aja. Kenapa pongahnya di awal-awal? Justru bagus dong. Daripada sekarang orang kan kesel apaan sih nih so asik gitu. Tapi kan orang mungkin akan memaklumi, oh ya udah emang sewajarnya dia sombong gitu. Makanya gue kalau ada ngeliat orang star syndrome, itu manusiawi menurut gue. Manusiawi. Ya tapi seminggu lah. Kalau udah kelamaan lu malesin juga. Siapa tuh? Kayak siapa tuh? Coba. Nggak tahu. Udah yang aman-aman aja. Gue sampai sekarang aman kan Jal omongan gue Jal ya? Aman. Makasih Jal. Ya maksudnya gue tuh penasaran dengan reaksi yang lu terima atau yang efek dari lu main film itu dengan ketemu artis-artis gede kayak gitu yang dimana nama lu satu bukan dari circle film yang emang kebetulan lu stand up comedian ada akses ke sana aja gitu. Itu tuh terbantu karena Comic Ed sebenarnya. Setelah Comic Ed kan pandangan orang sama stand up comedian tuh udah emang dekat dengan film gitu. Jadi lumayan mereka lumayan oh ini komika, oh ini komikers yang gitu-gitu. Stand upers. Iya. Tapi kalau masalah pangling-panglingan gue sampai sekarang masih kok. Maksudnya gue tuh suka starstruck sendiri aja gitu kok. Sampai sekarang gitu. Bahkan di posisi kasarnya nih gue emang ada di lingkaran itu gitu. Kita ada di lingkaran itu. Tapi kalau ketemu artis gue masih suka minta foto nggak ya gitu. Sedangkan manajer gue Bang Dipa, katro gitu. Emang masih pengen lu minta foto-foto gitu? Masih. Sama siapa pengennya? Aduh, yang gue sampai minta foto siapa ya? Slang apa ya? Kemarin gue ada nge-host jadi hostnya Slang. Sampai mau nangis gue, sampai mau nangis. Iya, yang gitu-gitu. Siapa aja lah yang gue sampai apa? Oh, Julia Estelle. Oh iya, asli. Gue juga pengen sih itu. Wah, Julia Estelle tuh pertama gue manggil Mbak kan, Mbak bisa gini. Habis itu dia bilang, udahlah nggak usah pakai Mbak gitu. Anjir, Julia Estelle gue panggil Juli doang, bro. Julia Estelle loh itu. Tapi faktanya, dia lahir di bulan Januari. Serius? Enggak sih. Ini buat thumbnail. Wah, itu abis tuh setelah milih Mamet tuh, gue ngerasa gue sahabat Julia Estelle banget gitu. Udah manggil ya? Udah manggil Juli promo kan kemana-mana makan depan-depanan sebelah-sebelahan Julia Estelle loh sama Julia Estelle loh itu. Habis itu dia tayang lagi di film Night Come From Us yang di Netflix. Tahu.
jauh gue sama lu gitu. Lu jauh di atas nih, gue nggak ada apa-apanya sama lu. Di Night Canvas keren banget boy bro, ngelawan Dian Sastro segala macem. Asli. Tapi maksudnya lu nggak ada perasaan canggung gitu ketika semenjak di film keberapa mungkin yang perasaan canggung lu ketika ketemu artis harus tandem satu kamera, satu frame sama artis-artis gede hilang. Sampai sekarang gue masih kok. Maksudnya Masa sih? serius. Gue kan orangnya minderan. Gue tuh sampai sekarang nih serius nih. Suka di mobil gitu kalau lagi nyetir sama istri gue. Kok bisa ya kita di Jakarta gitu? Masih nggak nyangka tuh masih sering kok. Apalagi waktu milih Mamet satu frame sama Geng Cinta, Yosi Sudarso, Julie Estelle. Anjing, perfect Wuhu. banget Itu kursi gue didudukin Dian Sastro bro. Seneng banget. Orang abis itu gue nggak berani masuk ruang talent, padahal gue talent. Karena kayaknya saya tidak setalent yang di dalam talent gitu. Jadi, padahal sebenarnya merekanya biasa aja mungkin. Iya biasa aja, cuman Iya. aduh nggak dulu lah Ya gitu. kitanya sendiri yang sungkan. Walaupun merekanya baik, dit gitu, ini ngobrol gitu-gitu. Atau bisa jadi Ya tapi di situ aja ya gitu. Nah kita nggak akrab-akrab banget nih, sorry ya. Iya. Gitu. Ya padahal biasa aja maksudnya. Kenapa lu dengan kemampuan lu yang sekarang lah intinya, masa iya masih kayak ngerasa maksud gua normal kalau untuk kita canggung atau ngelihat nama yang lebih gede dari kita, cuma apakah secanggung itu, apakah serendah itu lu enggak? Sampai sekarang kok. Karena gue ngerasa gue tuh dulu jauh banget sama lingkaran ini gitu. Kalau sekarang tuh gue kemarin di gara-gara warisan sama Lukman Sardi. Sampai nggak berani minta foto gue sampai kelar. Padahal pengen banget gue. Tuh, Lukman Sardi tuh dari dulu zaman 2016 apa 17 gitu gue datengin G The East. Ada Ayusita, ada pokoknya The East yang cakep-cakep tuh yang cantik. Gue pengen foto sama Lukman Sardi. Karena gue nonton dulu dia di Recto Verso keren banget. Tau gak lu film Recto Verso? Dia jadi anak autis, acting bagus banget actingnya. Gue semenjak itu Lukman Sardi respect. Terus di gara-gara warisan actingnya juga, aduh, gue sampai nggak berani foto sampai sekarang itu. Itu kayaknya emang orang suka gitu. Gue Astrid Tiar gue di ILK nggak berani negor gue idola banget sama Astrid Tiar gitu. Ya, maksudnya kan film ketiga, film keempat, lu total ada berapa film sih? Kayaknya banyak banget. Nggak tahu lah, yang Kosasi kan komunitas satu scene lumayan banyak kayaknya. Komik-komik kita mah ada aja yang Kosasi tapi nggak tahu berapa. Jadi kalau misalnya gue nggak tahu jumlah film berapa, itu bukan karena saking banyaknya, tapi ya nggak nyampe 20 scene mungkin. Sampai lah. Atau Kosasi lu semuanya bisa jadi satu film. Iya, kompilasi Kosasi. Anjing lucu banget tuh kayaknya. Keren dit. Ini film apaan ya, tiba-tiba nggak nyambung ceritanya. Pokoknya yang ada gua aja. Iya. Itu film ketiga. Sweet Andy. Iya, makanya tuh gue sekarang agak gimana gitu kalau ada orang yang, makasih bang udah dibales. Justru menurut gue kayak lu sama. Kalau misalnya kayak gue sama kasarnya Aureli sama Julie Estelle gitu, ya satu film. Cuman kalau misalnya dia bales apa chat di grup cast gitu kayak, dibales gitu. Masih gitu. Oh iya, masih ada grupnya ya. Sampai sekarang, iya. Kalau ini terus pas rap Milih Mamet main werewolf di rumah Sisi Priscilia. Anjing lu ke rumahnya dia. Ya ada Vanessa gitu. Anjay. Terus main, terus ibunya Sisi datengin gue tuh, kasihan kamu dimarahin Yosi gitu. Gue dipeduliin sama artis gitu. Aneh banget bro, hidup ini bro. Iya maksudnya bener gak kalau gue bilang gak menutup kemungkinan bahwa lu bisa main film ya karena faktor Ko Ernest juga kan masih di dalamnya. Iya. Nah maksud gue, lu ngerasa di film apa yang lu main di film ini bukan karena faktor kenal orang dalam atau kenal Ko Ernest, yang emang benar-benar PH-nya oh ini harus Ardit nih yang main? Itu gue nggak tahu ya, karena kalau menurut gue peran itu tuh nggak bisa dipaksain gitu. Peran yang nyari aktornya gitu. Jadi di mana ya yang gue nggak enak mau ngomongnya. Gak apa-apa, ngomong aja. Ya kan santai, ngomong aja. Gue tuh suka banget gue di Partikelir. Karena gue ngerasa
gue suka banget Sherlock Holmes gitu kan. Terus Oh. tiba-tiba jadi detektif. Nah itu Iya, yang menurut gue ini kayaknya emang harus gue nih gitu. Anjay, keren. Iya. Ya sayang aja nggak meledak filmnya. Yang meledak kantong produksi. Respect Panji bro. Keren. Panji kan itu Iya, kan sutradaranya, penulisnya juga kan. Panji. Mantap. Dan masih akan buat film lagi dianya. Iya, mendadak darurat kan? Mendarat darurat. Mendadak darurat. Apa mendadak darurat? Iya, mendadak darurat. Nah itu. Nah pokoknya sebagai aktor gue capek juga kalau ngulik satu-satu film yang lu mainin, udah banyak banget. Gue lebih penasaran gimana caranya. Hah? Iya. Gue lebih penasaran gimana bisa lu sampai ke pekerjaan komedi konsultan. Sebenarnya tuh di manajemen itu kan udah emang dipikirin kira-kira ini arahnya kemana. Kayak G ini dia nggak nulis tapi kayaknya emang depan layar Depan gitu. layar aja. Terus kayak Kristo dia memang tidak ke komedi konsultan, makanya dia langsung diarahin ke Astrada gitu-gitu. Nah jadi setelah nulis memang jadi komedi konsultan, yang mana setelah itu setelah Bang Aco itu kayak kasar kayak giliran gua lah gitu. Oh emang udah diproyeksi lah Diproyeksi, istilahnya. iya. Sama Koyaknas. Makanya ya alhamdulillah gitu. Dan wah jadi banyak banget belajar jadi dari komedi konsultan, gila lah. Film apa yang pertama kali lu menjabat sebagai komedi konsultan? Nah itu awalnya tuh gua CTS series itu gua bilang gua mau jadi asisten komedi konsultan. Komedi konsultan aja udah asisten kan. Ada lagi cecenguk lagi satu gitu jadi asistennya. Terus sekarang ngomong udah lah lu aja yang jadi gitu. Oh. Langsung CTS lagi yang ada Bang Ajis, ada Bang Awe. CTS yang besar sekali. Wah, gila itu syuting yang cukup menekan perasaan ya. Karena pasti beban lah. mana nih Det? Nggak lucu lu anjing lu. Gitu. Tapi gue tahu itu maksudnya bercanda buat kalau misalnya lagi santai lu tuh gini gitu. Ya. Bang Ajis tuh. Yusri juga nggak membantu. Jadi kayak gitu sebenarnya mah baik-baik, mereka tahu kadang japri Dit ini kayak caranya gini gitu. Nah, maksud gua kan mungkin banyak juga yang nggak tahu komedi konsultan. Maksudnya itu pekerjaan yang mungkin baru sekarang ini mulai kedengeran kan, tapi kan kayak untuk awal-awal nggak kedengeran. Ya gua rasa sampai sekarang banyak juga yang nggak tahu kerjaannya ngapain gitu. Main game aja depan monitor. Enak banget ya. Karena kemarin gitu lu sempet nggak yang di Twitter ada yang nyinyir ngapain sih film pakai komedi konsultan Iya, segala. benar. Gua ada lihat. Iya, padahal nih kalau menurut gua nih, kalau lu memang ada di lingkaran film, lu tau lah kalau action itu ada director action. Oh iya benar. Bisa director bisa minta yang biasa ngurus action mana. Bisa DOP-nya action. Minta apa tuh pergerakannya yang action. Terus kalau drama bisa kita minta bantuan sama yang ngerti drama yang gitu-gitu kan. Nah, komedi juga seperti itu gitu sama menurut gua. Iya. Gitu. Kadang kita mikir drama kan tinggal nangis doang. Enggak. Mungkin ada teorinya yang mana gua nggak tahu gitu. Mungkin action juga. Action kan tinggal dagduk. Ada teorinya, gua diajarin Yosi yang si Sudarso. Bahkan kayak misalnya kalau lu mukul orang di frame, itu jangan mukulnya yang kuat tapi tariknya yang kuat. Terus gue coba, anjir iya bener. Nah itu tuh cuma hanya dimiliki orang-orang yang memang bergerak di bidang itu gitu menurut gue. Punya kapabilitas lah bidang itu. Action ada sendiri, drama ada sendiri gitu, misteri ada sendiri. Kok rasanya bikin apa ya? Bikin susah sinyal. Itu pakai psikolog apa psikolog ya? Psikiater apa psikolog gitu. Sama pakai jasa memang konsultan hukum untuk tahu bener nggak gini secara hukum bla 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 gitu. Pendalaman ceritanya. Iya, untuk pendalaman cerita sama kayak komedi menurut gua gitu. Iya, biar lebih berasa dalam aja apa yang kita dikerjain di bidang itunya. Betul. Jadi ya komedi ya sama. Lu konsultan aksi sama, konsultan drama sama, komedi juga. Yang mana kita hidup di komedi, kita tahu teorinya, udah percayain aja lah gitu, kasarnya gitu. Kayak misalnya lu wise team sama lu,
kita percaya Erwin apa wise team ya untuk mikirin action ya? Tentu wise team dong gitu. Maksud gue gitu. Jadi sudah ada ini. Cuman memang secara ini kan komedi sering dianggap remeh. Orang lucu doang gampang gitu. Padahal gitu doang. Kayak stand up aja kan, wah gitu doang kok dapat duit sih gitu. Lu cobain aja dulu gitu. Iya. Dapat. Dapat bener. Sukses lagi. Berarti dengan kata lain lu adalah orang yang lucu. Nah ini menurut gua ya, gua tuh ngerasa komedi visual tuh gua tahu lah, maksudnya secara ini komedinya yang ini dapat, yang ini enggak gitu. Nah makanya menurut gua untuk stand up komedian lu harus tahu lu di mana pijakan lu gitu. Kayak Sigit, mungkin secara Sigit Exit teman-teman, mungkin secara stand up orang nggak tahu. Dia tidak terlalu bagus gitu. Maksud bukan tidak terlalu bagus ya, tidak terlalu tinggi pencapaiannya. Ya kurang menonjol lah. Kurang menonjol. Teman-teman. Tapi di penulisan, waduh respect pak. Asli. Sigit Exit bagus banget. Gue sama Erwin ngerasain sendiri. Parah. Wah itu. Nah itu menurut gue yang harus lu paham. Jadi bukan hanya paham kekurangan, tapi tahu kelebihan gitu. Oke, paham. Kayak misalnya di komedi. Nah komedi konsultan itu adalah gimana caranya lu bisa menentukan peluru yang tepat untuk orang ini gitu. Misal pemainnya Babe. Oh ini Babe mainnya di gestur dan pakai bahasa Inggris yang salah. Yeah. Nah itu tuh kan kadang sutradara nggak tahu ini siapa. Nah kita yang secara ini lebih paham komedi, dia mainnya gini, ini gini. Nah ini untuk dia. Nah gitu. Jadi itu tuh yang cukup unik di komedi konsultan. Tapi kalau masalah lucu belum tentu pak. Cuman paham teorinya aja gitu. Oh. Berarti pekerjaan sebagai komedi konsultan itu dimulai dari kapan dan berhentinya kapan? Nah, itu yang sulit sebenarnya. Kalau dimulai pasti setelah menulis. Berarti dari penulis akan dilempar ke komkon. Iya menurut gua. Jadi setelah penulis lu paham secara ini skenarionya, habis itu lu jadi komkon untuk paham produksinya gitu. Habis itu udah jadi sutradara harusnya. Lah, tapi ada juga yang komkon yang standby di lokasi syuting di belakang sutradara. Lah ya kan gua gitu. Ya maksudnya berarti berkelanjutan dari lu setelah nulis, lu revisi lagi komedinya pada saat syuting lu juga. Nah itu kalau menurut ini di manajemen gua sih, kalau lu udah nulis lu nggak bisa jadi komkon lagi. Karena pasti akan sama jalurnya. Iya sama jalannya. gitu, nggak ada second opinion. Ngapain lu jadi komkon? Ngapain lu konsultanin tulisan lu sendiri? Gitu. Iya benar. Jadi komkon harus. Nah kalau gue malah makanya kalau ditawarin nulis, ini gue jadi komkon aja bisa nggak gitu? Karena menurut gue nulis lebih pusing. Kalau nulis kan kosongan ya. Benar. Iya. Kalau komkon kan udah ada. Ini gini nih enaknya. Tinggal gitu. dilucuin aja. Oh ini bisa nih. Ini bisa. Ya gitu maksudnya untuk kita yang bergerak di sini kan kok kita tahu tuh secara visual. Ini tinggal digini nih, ini tinggal digini gitu. Nah berarti kalau lu bilang pada saat selesai nulis lu revisi komedinya, terus ketika pada saat produksi syutingan lu ngapain? Biasanya tuh kalau misal di syutingannya itu langsung misal secara set ada yang bisa lebih dilucuin gitu, atau misalnya ternyata pas di set yang di readingin itu nggak works gitu. Nah itu yang diulik lagi. Ya berarti ngelihat pada saat berjalannya syuting gitu. Iya. Karena banyak faktor juga kan, timing. Ya timing. Kadang kan kalau misalnya kita reading ya bagus-bagus aja tuh. Cuman patahan artikulasi, intonasi, delivery yang gitu-gitu yang perlu di ini. Lu udah berapa film yang lu sebagai komkon? 3 apa 4 ya lupa. 4 gue seinget gue. Lumayan banyak juga ya. Dan emang film. Nah maksud gue gue tahu pasti akan ada tekanan karena harus lucu kan, karena lu di-hire sebagai konsultan komedi gitu. Nah sedangkan kita tahu ketika ini film adalah genrenya emang komedi, kita akan tahu bahwa ini yang main-main pasti kan komedian semua gitu. Nah lu ngerasa kayak anjing gue siapa sih kok gue dipakai di sini gitu. Ada beban gitu nggak sih maksud gue? Lu udah gue cerita nggak tahu ya. Jadi waktu CTS tuh adegannya yang kebetulan komedi tapi pemainnya itu Adina Wirasti dan Dion Miyoko. Yang mana sungguh kita respect ya kan. Iya benar. Gue sama Bennya dorong-dorongan. Ben kasih tau Ben gini Ben. Kau aja dit.
Ben kok aja anjing gitu-gitu. Jadi akhirnya Ben kok sutradara Ben gitu. Sampai sekarang gitu. Nanya Anindita juga, kasih tahu dong Dit. Enggak, lu aja gitu. Kalau gue ngerasa gue tidak mungkin kata-kata gue tidak bisa dimengerti dengan cepat, gue lebih baik minta sutradara. Karena sekarang ini menurut gue tuh lebih suka gue ngasih ke sutradara yang direct. Karena memang secara fungsi yang mendirect kan sutradara gitu. Yeah. Jadi gue kalau sekarang tuh selalu ke sutradara, ini gimana kira-kira kalau gini? Oke. Kalau dia bilang lu aja ngasih tahu, baru gue. Oh, berarti lu ngelapornya ke sutradara. Oh, ini kayaknya bisa diginiin ini. Iya. Terserah mau dipakai atau enggak, itu jawaban dari sutradara. Gitu. Oh, enggak yang lu langsung ke pemainnya gitu. Enggak pernah. Kecuali misalnya sutradara bilang enggak anedit gitu. Kadang gue iseng suka, udah terusin aja tapi di ending. Jadi kalau di-cut enak gitu. Tapi itu posisinya di imperfect ya. Karena kan di imperfect ya teman-teman semua gitu. Satu kru, satu pemain itu semuanya pada kenal semua. Jadi kayak bercandaan aja gitu. Ya maksud gua enggak ada beban yang kayak ya misal lu disuruh nanya, udah lu yang ngomong aja deh ke pemainnya, enggak ada kayak maaf Bang, ini kayaknya harusnya gini kayak ngasih tahu. Wah, itu gue pasti lempar ke director. Lu gak yang sulit itu gara-gara warisan. Karena? Skripnya bagus banget. Jadi gue biasanya baca pertama kan udah banyak tuh catatan. Gue baca pertama lowong. Lah bagus lah sampai kelar. Ya ini kok bagus banget skripnya ya gitu. Gue bingung nih tetap diapain ambil lagi. Kerjaannya. Iya. Untungnya di lokasi lumayan banyak improvement gitu, tambahan-tambahan. Karena kan di lokasi itu setnya gimana, posisinya gimana, itu kira-kira ini kalau ngadep ini bisa ngelihat apa, bisa ngambil apa, yang gitu-gitu kan juga bisa banyak gitu. Nah, itu kan berarti kan ketika lu bilang lempar ke sutradara, konteksnya lu kenal dengan sutradaranya karena emang kebanyakan film yang lu kongkon adalah lu kenal sutradaranya. Kalau lu harus dihadapkan pada Naya Nindita, gue nggak kenal kan pada awalnya. Emang iya? Nggak kenal gue. Ya tapi kan maksudnya udah di tahap reading udah enak, kebetulan orangnya enak aja. Iya. Kalau lu dihadapkan pada sutradara yang ya mungkin kan sifat orang kita nggak ada yang tahu nah, kan. itu kalau itu gue beberapa kali sempat ditawarin, gue bilang gini, gue tanya dulu ini komedi konsultan keinginan sutradara apa keinginan produser. Kalau memang keinginan sutradara gue mau, tapi kalau keinginan produser hanya semata-mata sekarang lagi rame nih komedi konsultan, pakai aja deh. Gue lebih baik enggak, karena takutnya gue melongok doang di sono, nggak dimintain pendapat juga gitu. Karena mungkin sempat kejadian, gue nggak tahu, mungkin karena bisa aja terjadi selama syuting lu ada di situ tapi nggak dimintain pendapat, kan males ya. Iya benar. Terus gimana, makanya tuh gue tuh dari awal selalu ngomong ke director kayak Mbak Naya gitu, gue ngomong Mbak Naya, jadi tuh kita tuh ada timing, ada intonasi, bla bla bla, koma beda aja tuh bisa beda daya pukulnya, gue bilang gitu. Gue kasih pengertian itu dulu ke director, pas dia paham dan dia melihat hasilnya gimana, udah enak itu kalau dia udah mengerti. Tapi kalau ada yang apa sih bedanya, aduh. Ya kalau ada yang gitu sulit. Ya beruntungnya kan ya dengan kata lain lu akan memilih orangnya juga yang untuk jadi tandem lu di project itu kan. Nah, kalau lu bilang tadi kalau permintaan produser gua nggak mau, kalau permintaan sutradara mau, imperfect series kalau itu memang dibutuhkan, karena gua ngomong gini. Karena itu kan memang Mbak Naya basicnya bukan komedi kan, drama. Nah itu memang dibutuhkan dan itu mah proyekan, kasarnya proyekan co-awareness, proyekan manajemen juga, gue tahu lah maksudnya kan gimana gitu. Paham. Ya gitu. Kebayang lah udah flow. Iya udah kebayang. Gimana, gitu. Dan menurut gue malah yang kayak masuk ke tempat baru adalah Mbak Naya Anindita sebenarnya. Kalau gue kan udah main di sono, iya benar. Udah tahu orang-orangnya gitu. Lo lebih punya power dari dia. Lo kata-katain dia, ini nggak lucu lu. Tapi ini karena jadi Banaya itu ternyata orangnya ngocol, nggak lucu tapi ngocol gitu. Jadi dia sering nih, dia reading nih. Dia bagus, dia enggak itu enggak bagus. Ini lucu. Terus dia, sini semuanya ngumpul. Ini gimana kalau gini? Terus tadi gimana dia ngomong dia tadi lucu loh pas itu gitu. Lah itu. Jadi
menurut gua tuh harus ada itu tuh, maksudnya antara sutradara sama konsultan tuh memang butuh second opinion gitu. Jadi paham kalau di sini bisa nggak lucu, ini juga bisa nggak lucu gitu. Gitu. Iya, minimal harus bisa dibilang harus ada chemistry dulu antara antara kompon dan ini kan. Iya. Karena benar gue pernah ngerasain yang kayak nggak kepake gitu. Ya kayak ngapain nih gue nih? Iya. Nah, itu gimana tuh? Itu lu, proyekan lu. Tanpa sebut judul. Oh yang iya, yang dari gue ya, yang gue kasih ya. Iya. Karena gue nggak bisa. Bukan lu nggak bisa, budgetnya yang nggak bisa. Padahal tuh sehari doang ya, lumayan itu ya? Enggak, 3 hari. Oh iya. 3 hari, Lumayan tapi itu. 3 hari gue melongo. Tapi kalau melongo masih mending lah daripada di sini-sin. Ngapain sih lu di sini? Waduh. Nah, gue nggak sampai di sini. Sulitnya adalah kalau ada aktor yang tidak terkomunikasikan kita dengan baik. Jadi pas kita kasih masukan dia ngerasa kayak apaan sih tuh hal nggak penting, ngapain sih lu kasih tuh bikin lama aja. Nah itu tuh yang sulit, Pak. Duh, gue di sini sih enggak, saat itu ditinggalin iya. kayak nggak ada gue di saat itu. Karena pada saat mau pindah lokasi, kru udah pada berangkat semua. anjing lucu banget. Gue masih di sana. Terus gue kan bawa manga ya anak Jakmur. Iya. Nggak, ini kok kru udah berangkat kita nggak diajak. Aduh lucu banget. Terus setelah project ada terima kasih nggak atau apa? Gak tahu, itu harusnya 4 hari Dit. Tapi hari ketiga gue udah nggak kuat, gue minta izin balik duluan karena ada kerjaan gue alasannya. Mental gue kena. Ya makanya gue bilang, gue juga tanyain kan, itu dia butuh kan komedi konsultan banyak tuh kok, ada yang di reading doang, ada yang di script doang, ada yang tiga-tiganya, ada yang cuman di syuting doang. Nah itu makanya gue nanya, itu butuhnya develop script atau sampai ke syutingan, gue nanya gitu. Udah nggak apa-apa sekalian ke syutingan. Ya udah, rasain. Anjing, gue kalau inget-inget itu anjing malu banget gue saat itu. Tapi serius. butuh uang kan? Iya, butuh uang. Alasannya butuh uang saat itu, karena kan dulu kan masih ngerintis banget, gue baru mulai banget itu belajar nulis gitu. Dapat tawaran itu kan mau pasti. Tapi menuju terakhir, kalau lu aktor, komkon, sutradara sedang menuju ke sana. Di Instagram sih udah. Iya sih, benar juga sih. Ya maksudnya berhubungan dengan dunia perfilman. Kalau lu dikasih satu skill yang berhubungan dengan dunia perfilman, skill apa yang pengen lu punya? Maksudnya? Ya skill yang berhubungan dengan dunia perfilman. Oh, yang lu pengen, anjing gua pengen nih ngerasain. sedih. Ya aktor juga masuknya. Nggak bisa sedih gua. Pengen gua dikasih skill sedih, sumpah. Masa sedih skill sih? Lo, bro. Gua siapa ya? Ya skill sih hitungannya, cuma maksud gua. Gua sering banget ketemu yang lala nangis gitu. Lo kok bisa gitu? Lu lihat kakinya. Keinjek. Gua asli kok, gua tuh waktu Love Reborn kan gua harus nangis tuh. Caranya adalah gua nonton iklan Thailand yang sedih. Keselnya adalah gua nggak bisa nonton iklan yang sama. Oh. Karena kalau sama gue tahu ini arahnya kemana, gue nggak sedih lagi. Udah nebak dulu. Iya, sampai ke iklan Myanmar gue tonton, nggak tahu nih udah rekomendasi yang mana gue. Aduh, pokoknya yang ada depannya anak kecil nangis lah itu gue tonton gitu. Ya maksudnya itu kan tetap berhubungan dengan seputar aktor lah intinya kan, skill itu. Maksud gua skill yang berhubungan dengan dunia film yang di luar lu sekarang, aktor. Contohnya apa? Ya lighting, PU, DOP, Art sih. art. Art gue pengen banget gue. Banyak yang belum tahu mungkin art itu ngapain sih? Art itu tuh ngomongin set, tempat, properti. Jadi kalau kita nonton film or something, rumah gitu, nah itu setnya rumah, propertinya ada TV, ada apa, nah itu divisi art yang menyiapkan, mempersiapkan barang-barang itu. Kenapa lu pengen di bidang itu? Lu kan pas gua syuting gua selalu minta, kok lu dateng dah, lu lihat-lihat, tapi lu nggak pernah dateng. Karena saat itu masih pandemi, mesti swab kan, gua juga nggak enak. Pengen sih pengen. Karena tuh kayak misalnya gini, setnya tuh kayak studio gede, di frame tuh, pas lu kesana setengah doang. Bilang kok bisa, ini kerjaan anak art, jadi di imperfect tuh.
kan nggak bisa dipakai pasar karena pandemi. Heeh. Bikin pasar bro. Bikin. Bukan ke pasar, bikin pasar di studio. Yang mana dia, jadi tuh anak art nanya nih ke DOP, butuhnya shotnya yang mana aja, arahnya kemana aja. Dia bikin kerangka pasarnya, jadi ke arah mana shot itu ini akan terlihat tuh pasar beneran. Anjing sampai sedetail itu. Iya pak, karena kan shot nggak mungkin gini doang. Kalau gini doang oke lah kayak gini. Gini kan satu doang. Iya. Tapi kalau misalnya dari sana, ini kan bolong. Benar. Itu sampai jadi yang Aci Imperfect Series yang counter HP itu kan pasar bikinan. Makanya dia bercandanya pasar bisa diciptakan. Ya itu bener. Secara harafiah benar. Secara harafiah bisa diciptakan. Wah, anak art mah alik pak, keren-keren pak. Makanya tuh kayak kayak bukannya gue merendahkan divisi yang lain ya. Iya, enggak. Divisi yang lain itu adalah gue tahu kapabilitasnya udah keren banget dari awal. Nah, art prop ini gue pikir awalnya cuma menyediakan ini biar cantik gitu. Tapi enggak ternyata gitu loh. Berarti mereka menyesuaikan dengan kebutuhan dari skripnya kan? Iya, kayak nih kos-kosan imperfect. Satu rumah jadi 3 pak, gimana ceritanya? Dibikin ditambahin pagar, diaci, gitu-gitu. Wah, gue bilang respect nih, keren banget nih, gitu. Asli keren. Nah itu tuh yang lu pengen terlibat di sana. Iya, tapi cuman ya itu kan kerjanya capek ya. Anjing. Iya, gue tuh nggak terlalu ini kalau tenaga. Lebih ke otak aja, udah komkon udah enak. Yang sulit itu adalah kan Aris tuh ngerasa kan tingkatannya penulis, komkon, sutradara. Di saat gua udah ke sutradara, nggak usah turun ke komkon lagi. Gitu. Menurut Aris gitu, karena kayak Bang Ari gitu. Udah lalu sutradara aja bikin film gitu. Iya benar. Nah kalau gua jadi komkon tuh seru gitu. Paham nggak? Biasanya kalau saudara kan lu bertanggung jawab dengan banyak sekali hal gitu. Benar. Nah kalau komkon tuh lu udah fokus di komedi aja gitu, enak gitu. Nah, Satu hal aja ya. Iya. Terus gue ngebayangin anak art kalau ngebaca skrip terus ada permintaan yang aneh-aneh, bete nggak ya? Wah kalau anak art nih, lihat. Tersedia berbagai macam minuman. Ah anjing ngapa nih? Ya karena kalau dari sisi penulis bingung. Nah makanya maksud kan? gua pas gua jadi komkon itu tuh jadi penulis gua belajar tentang skenario. Setelah jadi komkon saya jadi aktor dan gua jadi balik jadi penulis lagi, gua bisa menulis hal yang memudahkan untuk para kru. Iya. Nah itu gua tuh lagi yang belajar di tahap itu yang penting. Masuk mengerti kan maksud Udah gua? mengerti, Nah itu. mengerti. Nah itu. Ya gue pun ketika ya sekarang ini udah setahun belakangan ini ketika nulis gue akan mencoba ngebayangin dulu ini kayaknya ribet gak ya? Iya. Imperfect nih yang ditulis Sigit sama Erwin ada tuh. Mereka melakukan berbagai macam kegiatan. Ah, anjing apaan nih? Kenapa ngelempar ke gua ya? Karena kan banyak orangnya. Ya udah sibuk masing-masing. Lu tahu kan yang mana yang gua maksud? Kan lu yang nulis anjing. Enggak, kan bagi dua. Gue lupa itu jatuh jatuh sih. Bukannya gitu. Ya tapi kita tim berdua. Iya, makanya tuh kalau cukup jadi tuh menurut gua kayak Astrada gitu. Wah, Astrada jadwal tuh menurut gua gila tuh. Bisa mikirin jadwal tepat, scene apa ini. Wah, itu juga sound lu ada suara orang jual apa tiba-tiba aman. Wah, kok bisa aman? Nah, gitu-gitu. Wardrobe baru beli tiba-tiba jadi kepake 10 tahun. Nah, gitu-gitu tuh. Wah, intinya tuh semuanya tuh gila lah. Pokoknya terus nih, syuting pertama kali gue kagum sama ini Night for Day, Day for Night. Lah kan siang kok jadi malam ya nih frame-nya gitu. Itu kan tim lighting sama DOP kan. Nah gitu-gitu tuh. Aduh. Semuanya gila lah pokoknya. Ya visual yang kita tonton di bioskop Keren. 1,5 jam sampai 2 jam ya produksinya gila-gilaan Iya. di belakang itu. Maksudnya ya pokoknya gue bayangin aja lucu aja gitu maksudnya. Kayak ribet banget ngebaca skrip tapi kayak permintaannya anjing minta pesawat dalam. Makanya gue waktu CTS tuh, lu nulis juga gak sih CTS? Enggak. CTS tuh sering banget montas. Jadi kan dia kan ada 7 orang apa 6 orang gitu. Ini melakukan ini. Ya ditulis memang cuman sat dihasilkan. Tapi kan syutingnya, yuk pindah. Makanya kalau montas tuh udah cut aja, udah omit aja ini kita dijadiin ini aja gitu. Nah itu tuh butuh komedi konsultan. Jadi misalnya kita nggak mungkin ambil tag yang ini,
Kalau dipindah ke sini komedinya kira-kira gimana? Nah itu juga butuh komedi konsultan. Bener, balik lagi ke art berarti gue inget di film CTS film atau seriesnya gitu yang di toko ada merek yang lucu-lucu itu art. Nah rata-rata tuh art itu tuh punya kreatif yang gokil juga karena misalnya beberapa memang kalau di filmnya Ko Ernest, Proyekan Ko Ernest itu dilempar ke gua. Cuman kan ada beberapa merek yang kadang gua nggak inget ini perlu diplesetin gitu. Nah itu art sendiri tuh, kayak misalnya konternya Aci, Sungsang itu tuh dari art aja lucu banget. Lucu banget. Iya Sungsang. Terus logonya bener-bener Samsung kebalik, aduh lucu banget. Nah yang gitu-gitu tuh gue sampai, aduh respect bang gitu-gitu. Mantap. Rata-rata keren-keren banget. Ya, makanya gue ngeliat anjing keren banget sih. Kecuali memang misal Ko Ernest request yang di misalnya kayak CTS yang lomba sabun, misalnya gitu, itu sabunnya harus di ini ya. Nah itu kan memang kita tahu itu akan. Tapi kalau misalnya kayak yang di pojokan sana, kadang kita ngerasa udahlah ngeblur nggak kelihatan. Kadang nggak, jangan kata anak art tetap harus diulik-ulik. Anjing keren banget. Gila pak. Respect. Nanti Yono ngerasain ya lihat ya. Amin. Oh main dia, ada main. Apa? Ada main. Udah lempar nama sih. Oh. Terus Mbak Naya tahu katanya, oh itu yang si Skamling itu yang di laut ya. Oke. Anjay. Gua roadman lo ya Yan ya. Aku siap diundang di situ kok. Udah belagu lu anjing. Terakhir Dit, ada rekomendasi film untuk teman-teman yang nonton Aduh, yang lu suka banget gitu. film yang gua suka banget. Bebas Indonesia Agak luar negeri, bahaya kalau lebih dari diomongin. satu film. Emang kenapa? Film yang gue suka banget The Man From Earth. Gue pernah denger tapi belum. The Man From Earth itu tuh film 90-an apa 2000-an ya. Pokoknya bukan film zaman sekarang. Gue kayaknya itu yang 3 jam duduk doang bukan? 2 jam duduk doang. Jadi 2 jam duduk doang. Salah satu dari orang. Jadi ada dosen, dicintai sama dosen-dosen sekitar. Tiba-tiba dia pamit mau pergi. Dengan ditanya kenapa dia nggak mau jawab sampai di tengah-tengah perjalanan dia bilang kalau dia adalah Tuhan dari salah satu agama terbesar di dunia. Kaget gak lu? Nah itu aduh karena kan kita kan basicnya penulis kok. Hebatnya film itu adalah yang pas dia jawab pertanyaan kita akan muncul pertanyaan kan, oh masa gitu sih? Nah itu yang kita pikirkan ditanyain sama dialog setelah itu. Anjing keren. Nah itu yang menurut gue anjing keren banget kok bisa dia mikirin itu gitu. Ternyata pas gue baca The Man From Earth itu memang skripnya puluhan tahun itu baru selesai. Anjing serius? Lu googling deh. Seingat gue baca emang saking gue ininya. Terus dia bikin sequelnya kurang emang yang ada dia sequelnya? kayak film indie gitu. Ada sequelnya? Ada The Man From sequelnya. Earth? Iya. Tapi tetap yang nomor satu paling The Man From Earth. iya itu yang paling bagus menurut gue. Yang lain? Ada film lain? Film lain Yang kayak anjing orang-orang lu nonton ini dong gitu. Bagus loh ini gitu. yang secara skrip gue cinta banget, suka banget Inside Out. Inside Out itu Yang animasi dia, ya? Animasi yang ada marah, ada sedih, ada ini. Iya. Coba lu bayangin lu bikin Nah, itu keren banget tuh. skenario di dalam skenario orang. Iya. Wah, itu Bener. menurut gua gila. Sama gua tuh yang Zootopia juga, lu tau nggak? Zootopia bagus. Wah, Zootopia itu Keren menurut gua banget. kerennya adalah untuk anak kecil dia menarik, untuk orang gede bikin kagum. Iya, setuju. Itu kan dia personifikasi kan intinya Benar. Gimana ini jadi pejabat yang korup, gimana ada oknum yang jahat dan lain-lain itu digambarkan dengan binatang. Aduh bagus banget itu. Ya, Zootopia. Ya kan? Masuk dong. Ayo. Ada lagi. Koko. Koko tuh menurut gua nggak terlalu. Walaupun pasti pas remember me nangis semuanya. Cuman gua menurut gua nggak terlalu karena ya tipikalnya gitu pasti. Menurut gua paham gak maksud gua? Iya. Maksudnya ya kayaknya tuh akan alurnya tak ternyata ini nah gitu. Cuman bagus banget. Cuman yang sampai membekas di gua tuh Zootopia Inside Out Animasinya. Ada lagi? Nggak ada. Apalagi ya? Bebas yang lu mau aja, yang lu pengen. Nggak ada. Nggak ada, aja. itu aja. Pokoknya kalau film ini The Man From Earth kalau The Man film From Earth. asli, kalau animasi Zootopia sama Inside Out. Inside Out. Mantap. Udah.
Oke, udah hampir 1 jam. Terima kasih Adit Erwanda sudah mau main di podcast sebelum tayang. Sudah lama saya tidak ngobrol beneran seperti ini. Jangan lupa kalau nonton di YouTube like, comment, subscribe. Kalau nonton di Spotify, nonton di Spotify, kalau dengerin di Spotify bisa di-share ke teman-teman. Terima kasih yang udah menyaksikan episode bersama Adit Erwanda. Sampai jumpa di podcast sebelum Terima tayang, episode kasih. berikutnya.